Ya baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel ya, di Tori Channel. Oke teman-teman, ya rekan-rekan Pioneer dimanapun Anda berada, selamat pagi. Jadi pagi ini saya coba review-review ataupun masuk di salah satu marketplace ya, yaitu salah satunya Pecan Mall dan P Market Indonesia ya. Jadi tadi saya sudah cek di marketplace P Market Indonesia itu belum bisa diakses ya, masih maintenance. Dan di Pecan Mall ini bisa kebuka, cuman kita belum bisa login ya. Ini saya akan klik login ya, ini di akun saya di Pecan Mall. Ini nggak bisa login teman-teman, masih error karena memang mainnet SDK-nya belum aktif ya, belum mainnet SDK-nya. Nah kemudian di bagian untuk language ya atau bahasa, di sini tidak ada Indonesianya. Biasanya ada Indonesia. Ini hanya Inggris, China, Vietnam, Prancis, Filipino, dan lain sebagainya. India, Arabia, Malaysia. Indonesianya belum ada untuk bahasanya. Kalau kemarin ada. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah peraturan di Pecan Mall. Sebetulnya video yang ingin saya sampaikan ini sudah pernah saya upload di video sebelumnya ya. Cuman ada yang komentar, "Bang, lu ngaco bang, dapat informasi dari mana gitu ya, info valid enggak gitu ya." Jadi teman-teman ya, saya ini pemain Pi Network bukan kemarin sore teman-teman ya. Jadi saya tuh sudah nambang 2 tahun lebih yang lalu. Jadi saya menyampaikan informasi itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, sesuai dengan apa yang saya ketahui dan informasi yang saya dapatkan melalui aplikasi-aplikasi Pi Network ya. Nah, terkait dengan informasi masalah peraturan belanja ya di marketplace, salah satunya di Pecan Mall ini. Ya, teman-teman. Di video saya seperti yang saya tadi katakan ya, di video saya sebelumnya itu sudah pernah saya upload, cuman ada yang belum percaya. Oke, saya akan tunjukkan informasinya di bagian home ini ya. Nah, kita klik bagian home. Nah, ini dia ya, yaitu regulasi ataupun peraturan dari sistem belanja di Pecan Mall ini teman-teman ya. Jadi teman-teman klik di bagian home. Ini sudah saya terjemahkan di bahasa Indonesia. Kalau di ini ada bahasa Indonesianya ya, di sini ya. Nah, ini dia yang saya sampaikan di video saya sebelumnya yang sudah pernah saya upload. Ada yang masih belum percaya terkait dengan regulasi belanja di Pecan Mall ya. Ini dia saya bacakan teman-teman ya. Semoga yang komen di video saya yang waktu itu nggak percaya melihat video ini ya. Jadi ada peraturan di Pecan Mall itu adalah di sini teman-teman ya, larangan di masa awal perdagangan ya, sesuai dengan tingkat perkembangan platform saat ini. Nah di awal itu ya, di awal perdagangan kita ini ada larangannya ataupun regulasi peraturan gitu ya. Jadi sebelum penjual terbiasa dengan prosedur Pecan Mall dan yang berhubungan dengan tata cara transaksinya. Transaksi antar negara akan dilarang pada fase awal. Pengguna hanya dapat membeli produk yang dikirim dari negara pengguna itu sendiri. Artinya waktu di awal-awal perdagangan ya, larangan ya. Jadi belum bisa belanja lintas negara. Masih hanya sebatas belanja di negara tersebut. Misalkan untuk Pecan Mall Indonesia ya, orang Indonesia belanjanya di Pecan Mall Indonesia dan lain sebagainya. Untuk Pecan Mall luar negeri ya belanjanya di negaranya masing-masing gitu. Nah, untuk harga Pecan Mall tidak berpartisipasi dalam trading, maka Pecan Mall tidak akan menentukan harga Pi. Harga Pi akan ditentukan oleh penjual. Pada saat fase jaringan utama tertutup atau enclosed mainnet, dilarang menukar ke mata uang fiat ya dan mata uang terenkripsi di platform Pecan Mall. Jadi untuk harga Pecan Mall belum bisa menentukan ya. Belum bisa menentukan harga koin Pi itu berapa. Memang saat ini belum ada harga teman-teman. Kemudian dilarang juga menukar ke mata uang fiat atau uang kertas.
Kalaupun ini nanti terjadi, ya nanti akan terima akibatnya, bisa jadi akunnya dibekukan oleh core team. Karena saya pernah dapat info ya, ada info-info yang beredar di Nigeria kalau nggak salah, entah itu hoax ataupun itu fakta ya. Ada yang sudah menukarkan melalui uang fiat ataupun menukarkan ke kripto yang lainnya, dan akibatnya akunnya dibekukan 5 tahun kalau nggak salah seperti itu. Itu ada postingan seperti itu. Cuman saya belum tahu itu fakta atau hoax ya teman-teman. Cuman sesuai dengan di sini ya, peraturan di Paychan Mall dilarang menukar ke mata uang fiat dan mata uang terenkripsi di platform Paychan Mall ya. Nah, ini yang saya sampaikan fakta di Paychan Mall. Kemudian konten-konten yang dilarang nih ya. Konten-konten yang dilarang keras yaitu kekerasan, organisasi teroris, propaganda, keamanan, senjata dan senjata api, pornografi, obat-obatan terlarang, periklanan, pidato politik, serangan secara pribadi, konten vulgar, berita fitnah yang merugikan atau menyerang Paychan Mall, konten yang menyesatkan pengguna, penukaran ke mata uang legal dan mata uang kripto lain, dan konten yang melanggar hukum dan peraturan negara yang berlaku. Apabila produk penjual didapati menjual konten yang disebutkan di atas, akun tersebut akan diblokir. Itu dia ya. Jadi sebetulnya video ini sudah pernah saya upload di video sebelumnya, cuman ada yang belum percaya. Ini dia faktanya ya di Paychan Mall. Nah, mengenai barter ya. Ketika penjual menerima pesanan baru gitu ya, silahkan pastikan apakah alamat pembeli berada di dalam jangkauan transportasi ataupun pengiriman atau tidak. Nah, apabila penjual tidak dapat mengirimkan produknya, batalkan pesanan dalam waktu 24 jam. Jadi ketika ada penjual gitu ya menerima pesanan baru, silakan pastikan apakah alamat pembeli itu berada dalam jangkauan transportasi pengiriman atau tidak. Pastikan dulu ya. Nah, apabila penjual tidak dapat mengirimkan produknya, batalkan pesanan dalam waktu 24 jam. Apabila penjual tidak mengonfirmasi pesanan baru dalam waktu 24 jam, sistem akan membatalkan pesanan secara otomatis. Setelah hitungan mundur 24 jam habis. Jadi nggak usah khawatir masalah kita pesan di platform Paychan Mall. Kalaupun belum dikonfirmasi, ya akan otomatis batal teman-teman dalam 24 jam. Gitu ya. Nah, apabila sistem membatalkan pesanan secara otomatis lebih dari 3 kali, maka produk tersebut akan terhapus dari daftar produk penjual. Apabila penjual dapat mengirimkan pesanan, silakan konfirmasi dalam waktu 24 jam dan kirimkan produk dalam waktu 72 jam dan sediakan nomor resi ataupun tracking number dari pengiriman tersebut gitu ya. Jadi masalah ini saya rasa untuk masalah pembelian online di Paychan Mall ini sistemnya sudah bagus ya, seperti marketplace pada umumnya. Nah, apabila pesanan tidak perlu dikirim menggunakan jasa pengiriman seperti merchandise virtual, penjual dapat memilih opsi no need for delivery service atau tidak memerlukan jasa pengiriman ketika mengkonfirmasi pengiriman produk di platform gitu ya. Nah, kemudian apabila penjual tidak mengirimkan produk dalam waktu 72 jam, sistem akan membatalkan pesanan secara otomatis. Pai akan dikembalikan ke dompet Paychan Mall milik pembeli. Apabila penjual tidak mengirimkan produk lebih dari 3 kali, sistem akan menghapuskan semua produk penjual tersebut dan membatasi penjual untuk merilis produk baru selama 1 bulan. Jadi itu dia teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Kemudian layanan purna jual. Nah, penjual harus memberi spesifikasi di deskripsi produk mengenai ketersediaan layanan purna jual atau petunjuk mengenai layanan purna jual yang bisa diberikan oleh penjual. Misalkan teman-teman mau jual produknya apa, harus dijelaskan deskripsinya. Misalkan obat ini untuk ini gitu ya. Nah, itu adalah strategi marketing teman-teman yang ingin menjadi vendor. Kemudian apabila pembeli menerima produk dan menemukan cacat atau kerusakan pada produk, pembeli dapat mengajukan klaim layanan purna jual, melakukan pengembalian atau menukar produk sebelum membeli mengkonfirmasi penerimaan produk. Iyalah. Jadi semua yang bukan hanya di Paychan Mall ya, kita beli di Tokopedia ataupun Lazada ataupun Shopee itu juga seperti itu. Kalau kita beli produknya kemudian nyampe di rumah kita gitu ya, dalam kondisi yang cacat atau rusak, ya kita wajib komplain gitu.
Kemudian, apabila pembeli menemukan ada masalah pada produk setelah melakukan klik pada tombol confirm the receipt pada platform, pembeli harus bernegosiasi sendiri dengan penjual untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya iyalah ya, itu terkait dengan jual beli kita ke vendor. Ketika pembeli sudah mengkonfirmasi sudah menerima produk, layanan pemesanan tersebut akan dihapus dan transaksi tersebut akan terekam secara permanen di blockchain Pi. Fungsi purna jual akan dibatalkan. Jadi kalau kita sudah membeli produknya sudah nyampe ke tangan kita, ya otomatis nanti ada konfirmasi bahwa produk sudah nyampe gitu ya, dan transaksi itu akan terhapus dan itu akan tercatat di blockchain Pi gitu ya. Nah, perencanaan distribusi transaksi PaiChan Mall nih perencanaannya ya, untuk masalah distribusi ataupun penyaluran ataupun pengeluaran gitu ya. Nah, kalau 10% itu akan digunakan untuk mekanisme reward duta besar atau ambasador ya. Ya, untuk 10%-nya tuh untuk reward ataupun hadiah duta besar atau ambasador gitu ya. Kemudian yang 20% akan digunakan untuk pusat operasi PaiChan Mall di berbagai negara. Yang 20% lagi akan digunakan untuk donasi awal ke bisnis Pi, contohnya donasi untuk fee transaksi. Jadi ada 20% untuk fee transaksinya teman-teman. Kemudian 50% akan digunakan untuk operasi platform dan pemeliharaan server. 50% ya, pemeliharaan servernya ya. Kemudian setelah beroperasi secara resmi, kami akan membuat penyesuaian yang lebih sesuai dengan situasi sebenarnya. Fee transaksi tidak akan terpotong sebelum ditentukan. Kemudian satu ya, medali duta besar atau ambasador medal adalah hadiah yang diberikan oleh PaiChan Mall kepada pioner Pi yang mendukung pembangunan ekologis Pi. Medali duta besar dan keuntungan duta besar yang diperoleh bersifat permanen, namun kami dapat menghentikan pemberian medali duta besar sewaktu-waktu. Duta besar hanya akan menerima hadiah berupa komisi setelah pengguna yang diundang telah berhasil melakukan penjualan barang atau jasa. Jadi hadiah untuk duta besar adalah itu 10% dari fee transaksi platform. Namun duta besar hanya akan menerima hadiah setelah pengguna yang diundang telah menjual barang atau jasa. Yang kedua, PaiChan Mall adalah platform global seluruh dunia gitu ya. Kami telah mendirikan pusat operasi di beberapa regional ataupun negara agar dapat memberikan pelayanan lebih baik bagi pioner Pi di seluruh dunia. Kami juga akan memberikan layanan warehouse gitu untuk pedagang profesional. Artinya untuk nanti ya PaiChan Mall itu akan menyediakan memberikan layanan di rumah gitu ya, dimanapun pedagang itu berada ya, untuk khususnya untuk pedagang profesional ya, untuk di negara manapun itu nanti akan terrealisasi. Itu rencana yang kedua dari platform PaiChan Mall. Kemudian ketika memasuki jaringan utama atau mainnet, semua produk yang telah dirilis akan terhapus. Kami akan memberikan layanan pelanggan customer service 24 jam ya, 7 hari di platform PaiChan Mall. Customer service berasal dari pusat operasi yang berada di berbagai negara yang berbeda. Jadi kalau yang PaiChan Mall Indonesia ya customernya orang Indonesia. Jadi kita nggak usah khawatir terkait dengan masalah bahasa ataupun kita konfirmasi ataupun komplain nanti akan dijawab oleh customer service-nya 24 jam. Nah, itu dia teman-teman informasinya ya. Jadi itu dia, ini informasi valid teman-teman. Jadi saya mengupload video sebelumnya itu juga valid berdasarkan info ini. Cuman nggak saya tunjukkan PaiChan Mall-nya ataupun tulisan ini, hanya saya edit di videonya. Jadi teman-teman ada yang nggak percaya waktu itu gitu ya. Nah, ini dia ya teman-teman terkait dengan regulasi PaiChan Mall. Nah, untuk marketplace yang sudah terdaftar di Hackathon gitu ya. Ini saat ini memang belum bisa diakses. Kita disuruh login pun di akun kita belum bisa teman-teman ya. Ini dia ya. Kalau kita klik login belum bisa, masih loading. Kemudian ada tulisan apa gitu. Jadi memang belum mainnet ya SDK-nya. Itu dia masih error ya. Jadi itu dia semua marketplace ya. Itu mungkin ada sebagian ya yang sudah selesai SDK-nya, cuman untuk PaiChan Mall dan P-Market Indonesia tadi saya cek belum bisa dibuka teman-teman. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya informasinya untuk kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita berharap yang belum dapat undangan KYC cepat dapat dan segera lolos. Kemudian yang sudah
verify ataupun sudah migrasi ke dompet walletnya, semoga Anda bisa memanfaatkan saldo Anda dengan baik gitu ya. Dan kita berharap, kita menunggu SDK ini cepat segera di mainnet. Mungkin itu saja teman-teman informasinya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like saja dan di-share ke teman-teman yang lainnya. Jika teman-teman belum berlangganan ataupun belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.